Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ngomongin tentang hijrah yang memang bertepatan dengan apa yang sedang kita alami sekarang, sebagian besar dari kita ini mungkin baru berhijrah. Ada yang hijrah status. Hijrah status itu dari pacaran jadi nggak pacaran. Ada yang hijrah pekerjaan, dari yang riba meninggalkan riba. Ada yang hijrah penampilan, dari yang nggak berhijab sekarang sudah berhijab, Masya Allah. Ada yang hijrah perilaku, dari yang tadinya marah-marah, emosi, sekarang lebih kalem. Ada yang hijrah dari dosa, yang tadinya punya banyak dosa, maksiat, sekarang mulai beribadah, mulai belajar taat kepada Allah. Dan banyak lagi varian-varian dari hijrah kita yang intinya dari yang buruk kepada yang baik. Nah, dalam proses hijrah ini, apapun varian dan bentuk hijrah kita, maka ada satu sunnatullah yang berlaku kepada semua orang yang berhijrah. Mau itu nabi, para sahabat, orang-orang solih sebelum kita, semua mereka akan menjalani sebuah proses dari sunnatullah dalam berhijrah. Mau dia hijrah dari pekerjaan riba, mau dia hijrah dari ninggalin pacaran, mau dia hijrah dari membuka aurat jadi pakai hijab, apapun bentuk hijrahnya, semuanya akan mengalami sebuah fase, mengalami sebuah proses yang sudah Allah jadikan sebagai sunnatullah dalam berhijrah. Tinggal nanti kita memperhatikan bentuk dari sunnatullah itu dalam proses hijrah kita apa. Semuanya ngalami. Para ulama mengatakan dalam hijrah itu ada dua fase yang akan dialami oleh semua orang yang melakukan proses hijrah. Ada dua fase yang ada di dalam sunnatullah yang saya sebutkan tadi. Jadi semua orang yang berhijrah pasti akan mengalami dua fase, dua tahapan, dua adegan besar dalam proses hijrahnya. Fase yang pertama kata ulama adalah fase ibtila. Fase ibtila. Dan fase yang kedua adalah fase tamkin. Fase yang pertama adalah fase ibtila. Sedangkan fase yang kedua adalah fase tamkin. Apa itu fase ibtila? Ibtila itu dari kata bala, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia bala, artinya ujian. Jadi semua orang yang melakukan hijrah, baik dia hijrah dari yang buruk kepada yang baik, maupun bahkan hijrah dari non-muslim menjadi muslim, converting to Islam. Semua yang menjalankan proses pergantian ini, shifting ini, converting ini kepada yang lebih baik, berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mengalami fase yang pertama semuanya, yaitu fase ibtila, fase ujian. Semuanya. Maka nanti teman-teman bisa ngecek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat pertama, kedua, dan ketiga. Surat Al-Ankabut, coba kita buka Al-Quran. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat 29, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Coba teman-teman perhatikan apa firman Allah di dalam
Surat Al-Ankabut ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja dia berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak lagi diuji? Padahal sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah akan tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang pendusta. Sadaqallahul adzim. Ini adalah janji Allah kepada setiap orang yang berhijrah. Orang yang mengatakan saya pengen berubah. Orang yang mengatakan saya pengen beriman. Orang yang mengatakan saya pengen bertaubat. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin riba. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin pacaran. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin masa lalu yang penuh dengan dosa. Lalu Allah mengatakan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira akan dibiarin aja mengatakan hal-hal itu? Mengatakan beriman, mengatakan pengen taubat, mengatakan pengen hijrah, mengatakan pengen memperbaiki diri, mengatakan pengen masuk Islam, mengatakan pengen meninggalkan riba, meninggalkan pacaran, berhijab, akan dibiarkan aja ngomong kayak gitu? Sedangkan mereka tidak diuji? Ini pertanyaan dari Allah dalam bentuk Ini pernyataan dari Allah dalam bentuk pertanyaan. Jadi Allah menyampaikan sebuah berita, bentuknya pertanyaan, kayak sindiran gitu. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu, emang kalian pikir dengan udah berhijrah, udah selesai, Allah nggak akan nguji lagi. Harus ada fase ujian yang dilewati, namanya fase ibtila. Dan ternyata itu bukan hanya kita alami sendiri, tetapi orang sebelum kita pun mengalami hal yang sama, padahal mereka lebih baik dan lebih soleh daripada kita. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, dan siapa di antara mereka yang dusta. Bilal bin Rabah, ketika beliau masuk Islam, Allah mengujinya, ketahuan lagi sholat oleh tuannya, sehingga akhirnya beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan penyiksaan yang luar biasa. Asiyah istri Fir'aun ketahuan sudah beriman kepada agamanya Musa, langsung disalib di pohon korma oleh suaminya sendiri sampai wafat.
Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang soleh yang lain, para anbiya. Ketika mereka berjalan di jalan Allah, apakah itu dakwah, apakah itu masuk Islam, apakah itu berhijrah, ketika mereka melangkah di jalan Allah, maka fase pertama yang akan mereka lalui adalah fase ibtila. Semuanya sama. Semuanya mengalami fase itu, fase ibtila. Semuanya mengalami itu. Cuman varian dan bentuk dari ibtila dan ujian itu yang beda-beda antara satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi kita nggak sendiri. Orang yang lebih soleh dari kita pun mengalami. Kalau kita protes bilang, ya Allah kenapa saya? Enggak, bukan kita doang. Kita mungkin kegeeran kalau kita bilang, kenapa saya? Atau mungkin kita salah kias, salah membandingkan. Ngelihat ada orang yang berhijrah tapi kayaknya dia mulus-mulus aja proses hijrahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan kita nggak terlalu dekat dengan dia. Jangan-jangan kita salah sangka tentang dia. Semua, kata Allah, semua orang yang berhijrah, semua orang yang melangkah di jalan Allah pasti akan diuji dengan ujian-ujian, ibtila. Lalu Allah menggambarkan 3 jenis ujian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, supaya kita bisa merenungkan mana dari 3 jenis ujian ini yang kita alami. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, sama dengan surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira? Kalau sekarang apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian? Jadi kalau tadi, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan beriman padahal belum diuji? Kalau sekarang, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu aja padahal kalian belum diuji? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah datang kepada orang sebelum kalian. Sama maksud dari ayatnya. Lalu setelah itu Allah menjelaskan 3 bentuk dari ujian. 3 bentuk ujian. Ujian yang pertama, kata Allah, massathumul ba'sa. Mereka diberikan ujian fisik. Wad-dharra, mereka diberikan ujian harta. Wazulzilu, mereka diuji dengan ujian perasaan. 3 jenis ujian, kata Allah. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ada ujian fisik, ada ujian harta, ada ujian perasaan. Tergantung dengan orangnya, kondisinya, bentuk hijrahnya. Kalau tadi kita membaca mbaknya sedang diuji dengan ujian harta, yang ketika dia meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya, maka kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan lain sehingga dia sekarang mengalami kesulitan secara finansial. Ini ujian dharra, ujian harta. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa dengan ujian fisik, ujian harta, dan ujian perasaan. Dan Allah menggambarkan istilah ujian perasaan itu dengan kata-kata zulzilu, diguncang. Rasanya itu kayak tergoncang.
Ini adalah fase yang Allah janjikan kepada semua orang yang berhijrah. Gak ada yang enggak. Semua ngalami. Ada yang mengalaminya ujian fisik, lelah, sakit. Kalau sahabat dulu disiksa. Ada yang mengalami ujian harta, ditipu orang, kelaparan, bangkrut, gak punya kerjaan, gak punya penghasilan, habis hartanya. Ada yang diuji dengan ujian perasaan, disakiti, ditinggalkan, dikhianati, dihina, dicela, dicemooh, digibahin, difitnah, dan seterusnya. Semuanya mengalami salah satu dari 3 ujian ini atau ketiga-tiganya. Saking beratnya ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Saking beratnya ujian mereka, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan kita keluar dari ujian ini? Kapan semua ini selesai? Kapan semua ini berakhir? Mata nasrullah. Nabi loh yang nanya, sahabat yang nanya, saking beratnya ujian mereka. Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Apa maksud Allah di dalam ayat ini? Maksudnya semakin berat ujian yang kita alamin, maka semakin dekat kita kepada pertolongan Allah, yaitu fase kedua dalam hijrah. Fase kedua dalam hijrah, yaitu fase tamkin namanya. Kalau fase pertama, fase ibtila. Fase kedua, fase tamkin. Fase ditolong oleh Allah SWT. Fase ketika Allah membukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sabar, yang taat, yang istiqomah, bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Tapi sebelum Allah kasih jalan keluar, ada fase yang harus dia lalui, yaitu fase sabar, fase ujian. Itulah takwa. Karena takwa bukan sekedar ibadah, tetapi kesabaran dalam menghadapi ujian. Itulah fase yang akan kita lalui, atau yang sedang kita lalui buat sebagian yang baru berhijrah. Itu semuanya ngalamin. Jadi ketika kita mengalami fase ibtila, fase ujian kayak gini, la tahzan, jangan berkecil hati. La tayas, jangan putus asa. La taklak, jangan ragu kepada pertolongan Allah. Kenapa? Itu bukan tanda-tanda bahwa kita salah memilih jalan. Kepada Mbak yang tadi bertanya, setelah meninggalkan pekerjaan riba, jadi nggak punya penghasilan, apalagi dengan pandemi seperti sekarang susah banget untuk mencari pekerjaan, maka ujian ini bukan tanda-tanda kalau Mbak salah memilih jalan atau pilihan hidup. Enggak. Buat yang memutuskan pacarnya udah nggak mau pacaran, tiba-tiba pacarnya jadian sama yang lain, atau malah menikah dan bahagia, sementara kita belum dapat jodoh sampai sekarang, itu bukan pertanda kalau antum atau kalian salah memilih jalan. Enggak. Karena jalan yang kita tempuh sebelumnya itu jalan yang salah. Nunggu bakso tahu lewat dulu. Sampai di mana tadi? Itu bukan tanda-tanda kalau kita salah memilih
jalan, bukan. Karena jalan yang kita pilih dulu, yang kita lalui dulu itu adalah jalan yang salah. Jadi ketika kita meninggalkan jalan yang salah itu, walaupun kita belum menemukan jalan yang lebih baik, maka setidaknya kita sudah meninggalkan jalan yang salah, yang buruk, yang merugikan kita, dan itu sebuah kemajuan, itu sebuah kebaikan. Jangan sampai kita menyesal meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya dengan mengatakan, duh, sekarang saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya pemasukan, saya nggak punya pekerjaan. Sedih juga sih udah ninggalin kerjaan yang dulu. Kalau dulu masih ada penghasilan, walaupun haram. Nggak. Keadaan kita sekarang tanpa penghasilan itu lebih baik daripada dulu ketika kita mendapatkan harta-harta yang haram. Sekarang tuh lebih baik. Walaupun mungkin sedikit merepotkan keluarga, ada ujian tadi, dihina orang, diomongin orang, dikritik orang, dicela orang, ujian perasaan kan. Tapi sekarang lebih baik daripada tadi. Kenapa? Mana ada ceritanya dosa itu lebih baik daripada ketika kita menempuh jalan Allah dengan segala resikonya. Enggak. Mbak yang udah kehilangan pekerjaan tetapi hartanya riba, sekarang gak punya pekerjaan tetapi hartanya berkah, sekarang jauh lebih baik. Hanya mungkin sekarang sedang mengalami fase ibtila, fase diuji. Dan fase ujian itu akan naik terus tingkatannya, akan naik terus tensinya, makin lama makin berat, makin panas, makin luar biasa, makin beban akan naik terus, seperti malam yang semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin dingin, semakin lama semakin sunyi, semakin lama semakin ngantuk. Kayak gitu memang fasenya, kayak orang panas naik terus, kayak orang demam naik terus panasnya. Tapi ketika udah berada di puncak, udah berat banget, gak ketahan lagi, sampai kita bertanya kapan selesainya semua ini, kapan berakhir dan segala macam, Allah menjawab teriakan kita. Allah menjawab pertanyaan kita. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah udah dekat, wahai hambaku. Jangan berputus asa, jangan menyerah dulu. Pertolongan Allah udah dekat. Sabar dikit aja lagi. Karena kalau kamu menyerah sekarang, maka sia-sia semua kesabaranmu selama ini. Karena udah hampir sampai. Kalau balik arah lagi, jauh lagi tuh. Udah tempuh aja perjalanan ini. Sabar dikit, gak punya penghasilan sekarang. Sabar dikit kalau kita jadi single, jomblo sendiri, gak ada siapa-siapa. Di usia yang segini belum dapat jodoh. Dikit lagi. La taqlaq, jangan ragu sama janji Allah. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Masih ingat kisah ibu Musa yang menghanyutkan bayinya ke sungai Nil? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat kisah perang Badar, para sahabat yang ditolong oleh para malaikat? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat cerita Musa hijrah ke Madian kemarin? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat cerita-cerita yang kita bahas di live berikutnya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti? Apakah Allah ingkar janji? Kalla, sama sekali enggak. Jadi jangan ragu, jangan sampai kita suuzon sama Allah, jangan sampai kita ngerasa bahwa kita salah pilih jalan, lalu kita menyesal sudah memilih jalan Allah ini, jalan hijrah. La taqlaq, jangan meragukan Allah. La tahzan, jangan berkecil hati. La tay'as, jangan berputus asa. Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Udah on the way. Pertolongan Allah udah on the way, bentar lagi sampai. Jangan sampai kita cancel ordernya, padahal kurirnya udah hampir sampai tuh di depan rumah kita. Dikit lagi. Kenapa Allah tunggu lama banget? Kenapa Allah kasih saya waktu sampai kayak gini? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah pengen lihat siapa dari kita yang layak mendapatkan betapa istimewanya pertolongan Allah.
Siapa dari kita yang layak mendapatkan rahmat Allah? Siapa dari kita yang layak mendapatkan perhatian Allah? Yang layak mendapatkan cinta Allah? Dan itu nggak mudah. Cinta Allah itu terlalu istimewa. Cinta makhluk aja kita berjuang, masa cinta Allah dapatnya gratisan? Kalau gitu Allah hitung-hitungan dong sama kita. Bukan. Allah pengen mengajarkan kita tentang sabar. Allah pengen mendewasakan kita. Allah pengen melatih kebijaksanaan kita. Seandainya Allah berikan surga itu secara gratis tanpa beramal, maka nggak akan ada bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Berarti Allah nggak adil dong, memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang menyakiti orang lain tetap masuk surga, pembunuh tetap masuk surga, yang mengambil hak orang lain tetap masuk surga, yang zalim, yang kejam tetap masuk surga. Kan nggak adil. Kebaikan Allah itu adalah ketika Allah bersikap adil kepada hambanya, tetapi Allah selalu membuka pintu maaf, taubat dan ampunan bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Sebanyak apapun dosanya, fala ubali, kata Allah, aku nggak peduli. Kita harus memahami Allah itu secara utuh, nggak boleh parsial. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti bersabar, jangan U-turn dulu. Pertolongan Allah itu dikit lagi sampai, udah on the way, OTW udah. Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan menguji kalian, pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pakai tasydid, penegasan. Pasti kami akan menguji kalian. Fase ujian, fase ibtila, fase sabar ini memang fase yang harus kita lalui semuanya, nggak ada pengecualian, termasuk para nabi yang lebih soleh daripada kita, termasuk Rasulullah yang lebih dicintai Allah daripada kita, kekasih Allah sekalipun melewati fase ini. Terus siapa kita untuk melangkahi dan men-skip fase ini? Nggak. Semua kita ngalamin. Nabi Muhammad aja yang lebih keren daripada kita ngalamin ujian yang berat. Apalagi kita yang keimanannya belum tentu benar, yang kata-kata hijrahnya belum tentu jujur, yang bilang pengen memperbaiki diri belum tentu sungguh-sungguh. Maka Allah pasti akan menguji semua kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit rasa, bisyai'in minal khawfi, rasa takut, ujian perasaan, wal-ju', rasa lapar, ujian harta, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ujian harta juga, wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai, ditinggalkan orang-orang yang dicintai, sakit hati, ujian perasaan, was samarat, kebunnya nggak berbuah, nggak jadi panen, segala macam, ujian harta, ujian perasaan, ujian harta, ujian fisik. Lalu di akhir ayat itu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Ala inna nasrallahi qarib, bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Tetap harus melewati fase sabar, fase ujian. Ini buat yang bertanya, banyak sih yang nanya tentang masalah ini. Ustadz, saya sudah hijrah. Ada yang bilang, Ustadz, saya udah ninggalin, gak mau pacaran lagi. Tapi gimana ya sekarang? Saya takut dia jadian sama yang lain. Saya takut kehilangan dia. Aslinya saya gak bisa ngelupain dia. Saya punya perasaan sama dia, cuman saya juga gak mau berbuat dosa dan segala macam. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ustadz, saya udah hijrah, udah memakai hijab, tetapi sejak saya berhijab kok hidup saya banyak masalah.
Kok ujian datang silih berganti nggak selesai-selesai. Perasaan dulu sebelum saya berhijrah, sebelum saya memperbaiki diri, hidup saya asik-asik aja, nggak ada masalah. Kenapa sekarang bertubi-tubi? Apa Allah nggak suka dengan pilihan saya untuk berhijrah? Jangan suudzon. La tusiudzon. Apalagi kepada Allah. Itu artinya kita sedang mengalami fase yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Itu artinya kita sedang berjalan di atas jalan yang pernah yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah fase ibtila. Berapa lama Ustadz? Allahu a'lam. Masing-masing orang, masing-masing kasus berbeda. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang lebih dari setahun, ada yang sampai 10 tahun. Allah lebih tahu. Tetapi Allah gak hanya ngasih kita ujian biasanya. Cuman yang kita lihat, yang kita record, yang kita notice itu kan cuman ujiannya. Padahal nikmatnya Allah kasih itu banyak banget. Masalahnya kita selalu melihat nikmat itu hanya angka-angka. Kita lihat nikmat itu hanya harta. Padahal kadang-kadang ada yang lebih berharga daripada harta. Coba antum renungkan. Kalau disuruh pilih, antum punya uang 1 miliar, lalu pulang ke rumah nggak mendapatkan senyum dari istri, nggak mendapatkan senyum dari anak, karena mereka semuanya nggak Allah berikan keberkahan. Bukan anak yang solih, sibuk sendiri, anaknya jarang di rumah juga, sibuk dengan teman-temannya, dengan pacarnya, istri sibuk dengan sosialitas, sosial media, rumah tangga cekcok dengan anak itu jarang ngobrol, bahkan anak suka membantah. Apakah menurut teman-teman uang yang bermiliar-miliar itu menjadi sesuatu yang nikmat? Atau dengan seseorang laki-laki yang pulang ke rumah dengan membawa harta yang pas-pasan, rezeki pendapatan yang cukup, nggak berlebih, tetapi baru dia juga sampai di rumah, anaknya langsung lari keluar manggil ayah, ayah dengan suara lantangnya, dengan senyumannya yang penuh dengan rasa bahagia. Istrinya menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan, kangen sama suaminya. Disediakan makanan, mereka semuanya nunggu ayahnya pulang untuk makan bareng. Mana yang mau antum pilih? Kalau harus memilih antara uang yang banyak tetapi kehilangan kebahagiaan keluarga, atau uang yang cukup dan keluarganya bahagia. Jadi nggak selalu nikmat itu berbentuk harta ataupun angka-angka. Bahkan ketika kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, lalu kita berhijrah, bukankah itu nikmat yang sangat besar? Dipilih oleh Allah untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalimat yang istimewa, hanya orang-orang istimewa yang akan melantunkannya. Bukankah itu nikmat yang sangat besar? Selain ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, coba renungkan lebih dalam lagi, agar kita tidak mengatakan, kayaknya hidup saya gak ada baiknya setelah saya hijrah. Coba renungkan lagi. Memangnya benar gak ada kebaikan sama sekali setelah kita hijrah? Kayaknya enggak deh. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, fase pertama yang akan kita lalui dalam proses hijrah itu adalah fase ibtila. Semua orang ngalamin. Lalu kalau kita sabar, kalau kita bertawakal, berserah kepada Allah, kalau kita bertahan dan tidak berputus asa, kalau kita berbaik sangka bahwa Allah gak ninggalin kita, kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah setelah kita memilih pilihan hijrah, maka kita akan sampai kepada fase kedua, yaitu fase tamkin, fase nasr, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan berikan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itulah fase yang kedua, yaitu fase tamkin. Di fase ini Allah berfirman, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga, wa yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah jadikan segala urusannya itu menjadi mudah, wa yu'zim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Fase tamkin, fase ketika Allah menolongnya, fase ketika Allah SWT memberikan kejutan untuk dia. Tunggu deh, Allah tuh gak pernah ingkar janji loh. Allah itu gak pernah ingkar janji, jadi tunggu deh. Pasti kita akan mendapatkan kejutan dari Allah, itu pasti. Yang perlu kita kuatkan sekarang adalah kesabaran kita. Bukan mempertanyakan ada nggak apa yang Allah janjikan, itu udah nggak perlu dipertanyain, karena Allah nggak pernah ingkar janji, dan Allah maha kuasa untuk menunaikan janjinya, nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau kita kadang-kadang walaupun kita baik, bisa aja ingkar janji gara-gara emang nggak bisa menunaikannya, ada masalah, ada halangan. Kalau Allah nggak ada halangan. Yuridu syai'an in arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu, Allah cuma bilang jadilah, jadi tuh. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan apakah janji itu ada, apakah kejutan itu ada. Itu bukan bagian kita. Justru itu yang melemahkan kita. Nggak usah ditanyain. Yang perlu kita siapin, yang perlu kita kuatkan itu adalah kesabaran kita sekarang dalam fase ibtila. Kesabaran kita untuk menunggu janji Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah udah dekat? Kita kuatkan aja dulu kesabaran kita. Tunggu aja. Pasti Allah akan tunaikan janjinya. Pasti Allah akan kasih kita kejutan yang bikin kita senyum-senyum sendiri nanti. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jangan sampai kita terbersit pikiran dan prasangka yang gak baik tentang Allah, yang nanti akan merugikan diri kita sendiri. Karena Allah tergantung prasangka kita. Yakin aja, tunggu deh. Ketika kita tetap menjaga prasangka baik kepada Allah, kita sabar, tabah, nunggu, gak berhenti, berikhtiar, gak berputus asa, kita akan sampai kepada fase tamkin. Kita akan tersenyum ketika mendapatkan kejutan dan pertolongan Allah yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Dia masuk Islam, lalu dia ketahuan sama tuannya, lalu dia diuji dengan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, siksaan yang hampir membuat dia meninggal dunia. Saking beratnya siksaan tersebut, ditindih batu yang besar, yang mungkin lebih berat daripada orang, ditindih di dadanya, hampir aja tulang rusuknya patah, dijemur di bawah terik matahari yang panasnya lebih dari 50 derajat, dicambuk, disiram dengan air panas, dibakar, dikulitin, dibeset-beset, dan segala macam bentuk penyiksaan yang luar biasa. Bilal hanya bilang ahadun ahad, ahadun ahad. Dari yang tadinya dia mengatakan ahadun ahad dengan suara lantang sampai hanya bisa berbisik ahadun ahad. Saking beratnya ujian Bilal, dia gak berputus asa terhadap ahadun ahad. Kemudian Allah datangkanlah tamkin, pertolongan. Allah utus Abu Bakar As-Siddiq untuk membeli Bilal. Lalu setelah dibeli oleh Abu Bakar, Bilal berpikir,
dia akan menjadi budaknya Abu Bakar, dan dia ridho menjadi budak Abu Bakar karena menjadi budak Abu Bakar adalah keberuntungan, punya tuan sebaik Abu Bakar. Tapi ternyata Allah ngasih dia kejutan, bukan hanya dibeli oleh Abu Bakar, tapi setelah dibeli saat itu juga Abu Bakar mengumumkan, Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat. Artinya Bilal bukan budaknya Abu Bakar, tapi saudaranya Abu Bakar. Bilal bukan budaknya Abu Bakar, tapi saudaranya Abu Bakar. Kalimat saudara ini bukan basa-basi. Kalimat saudara ini bagi orang Arab, apalagi bagi para sahabat, itu berarti sebuah janji, muahadah, yang kalau ada apa-apa, maka Abu Bakar yang akan membela Bilal. Kalau ada apa-apa, Abu Bakar yang akan menanggung kebutuhan Bilal. Ada apa-apa, Bilal bisa datang ke rumah Abu Bakar kapan saja. Ketuk 24 jam, rumah Abu Bakar itu terbuka untuk Bilal. Keluarga Abu Bakar adalah keluarga Bilal. Anak-anak Abu Bakar adalah ponakannya Bilal. Kejutan dari Allah. Tiba-tiba Bilal, budak dari Habasyah, yang hina, yang gak ada nilainya, menjadi saudara dari seorang laki-laki yang terhormat, kaya raya, mulia akhlaknya di kota Mekah. Sehingga tiba-tiba budak-budak yang lain jadi cemburu kepada Bilal. Aduhai, seandainya aku seperti Bilal. Kejutan dari Allah. Semua budak-budak cemburu sama Bilal, terutama temannya Bilal yang bernama Wahsy. Dia pengen jadi kayak Bilal. Dia pengen mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh Bilal. Diangkat menjadi saudara pemuka Quraisy, dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah perbudakan di kota Mekah. Belum pernah terjadi. Ada budak diangkat menjadi saudara pemuka Quraisy, itu nggak ada. Menjadi saudara orang biasa aja nggak ada, apalagi pemuka Quraisy. Terhormat banget. Keesokan harinya penampilan Bilal udah berubah. Dia udah nggak pakai lagi baju budak yang compang-camping, yang kasar. Abu Bakar memberinya baju yang baru. Abu Bakar memberinya baju baru. Abu Bakar memberinya tempat tinggal yang layak di sebelah rumah Abu Bakar. Abu Bakar memberikannya pekerjaan, dan dia bekerja untuk diupah, bukan bekerja sebagai budak. Keesokan harinya, tiba-tiba Bilal jalan di jalan kota Mekah. Dan ketika bertemu dengan Wahsy, temannya yang sesama budak dulu, Wahsy sampai pangling lihat Bilal yang sekarang udah berubah banget. Walaupun tetap baik, tetap humble, tetapi penampilannya udah berubah banget. Orang-orang Mekah yang tadinya memandang Bilal dengan pandangan hina, sekarang kalau berpapasan dengan Bilal, mereka menghormati Bilal. Di pasar, Bilal membeli barang untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk tuannya. Bilal bisa membeli barang dengan uangnya sendiri. Dan orang berdagang berjual beli dengan Bilal. Dan puncak dari kejutan yang Allah berikan kepada Bilal adalah ketika Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, bima sabaktani ilal jannah?" Dengan apa engkau mendahului aku ke surga, wahai Bilal? Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nabi udah mendengar langkah-langkah kaki Bilal di dalam surga, padahal orangnya masih di dunia. Masya Allah. Nabi udah mendengar langkah-langkah kaki Bilal di surga, padahal orangnya masih di dunia. Makanya Nabi dengan candaan tapi serius sambil tersenyum bertanya kepada Bilal, "Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal?" Dengan apa engkau mendahului aku, wahai Bilal, ke surga? Seolah-olah Bilal masuk surga duluan daripada Rasulullah. Ini candaan dan penghargaan Nabi kepada Bilal. Allah muliakan Bilal di antara manusia penduduk bumi. Allah muliakan Bilal di antara kaum muslimin, sehingga dia dihormati dan dikenang sampai hari ini
sebagai muazzin Nabi yang mengajak orang kepada Allah, mengajak orang beribadah sujud kepada Allah. Dia muazzin kesayangan dan khusus di zaman Nabi. Allah muliakan Bilal bahkan di antara penduduk langit. Tamkin, kejutan. Allah gak pernah ingkar janji. Tapi sebelum sampai kepada kejutan-kejutan yang luar biasa ini, Bilal harus melewati ujian yang sangat berat. Fase ibtila yang luar biasa yang hampir membuatnya terbunuh. Ketika diuji, semua orang kasihan sama dia. Semua orang berpikir dan khawatir dia akan mati dengan ujian ini. Sampai Wahsy berkali-kali bilang kepada Bilal, Bilal udahlah, nyerah aja. Bilal udahlah, lakukan aja apa yang diinginkan Tuanmu supaya engkau tidak disiksa lagi. Aku gak kuat ngelihat kamu setiap hari disiksa dari pagi sampai malam. Tapi Bilal bertahan dengan ahadun ahadnya. Dan setelah ujian itu Bilal mendapatkan pertolongan dan kejutan Allah. Barulah orang mengatakan, aduhai seandainya saya menjadi seperti Bilal. Jadi teman-teman yang berhijrah, termasuk saya, kita semuanya kan dalam proses berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya keburukan, aib yang kadang Allah sengaja menutupi aib itu dari manusia karena Allah pengen menjaga kita, memuliakan kita. Tapi pastinya semua kita punya aib. Nah, kita semua karena punya aib berhijrah sekarang. Dalam proses hijrah ini, kalau kita mendapatkan ujian, sekarang kita jadi tahu, oh emang ini sunnatullahnya. Emang kayak gini jalannya. Kalau saya berharap dengan berhijrah langsung dapat kebaikan, saya tuh terlalu kegeeran. Emang saya lebih keren daripada Rasulullah dan Bilal apa? Emang kayak gini, fasenya tuh emang kayak gini, skenarionya emang kayak gini. Tapi jangan berkecil hati. Ini tuh cuman fase awal, masih ada fase kedua, masih ada episode kedua. Dan episode kedua itulah yang kita tunggu-tunggu. Episode kedua itulah yang kita harapin. Dan itu pasti selama kita sabar. Wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan. Apa aja berita gembira kalau kita sabar? Yang tadi saya sampaikan tuh tentang Bilal. Itulah berita gembira. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Mbak yang tadi bertanya, kalau sekarang sedang mengalami ujian setelah meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya, kalau sekarang sedang mengalami ujian kesendirian setelah memutuskan gak mau pacaran lagi, kalau sekarang sedang mengalami ujian ketidaknyamanan setelah berhijab, kalau sekarang sedang mengalami ujian setelah belajar agama, setelah tahu agama jadi mungkin terbatas beberapa gerak-geriknya, aktivitasnya jadi terbatas, jadi agak sedikit harus beradaptasi lagi. La tayas, jangan putus asa. La tahzan, jangan berkecil hati. Innallaha ma'ana, Allah membersamai kita. Itu adalah pesan Nabi dalam peristiwa hijrah. Apa pesan Nabi dalam peristiwa hijrah? Yang paling fenomenal dan legend banget, la tahzan, innallaha ma'ana. Itulah pesan hijrah. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kenapa Nabi berpesan demikian? Karena Nabi tahu hijrah itu gak mudah. Karena Nabi tahu hijrah itu prosesnya berat. Karena Nabi tahu hijrah itu pasti awalnya ada ujian. Maka Nabi mengatakan sebagai bekal bagi semua yang mau berhijrah, mengikuti langkah dan jalannya Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan ragu. Allah bersama dengan kita. Itu aja yang jadi modal kita dalam proses hijrah. Pegang kata-kata Nabi itu. La tahzan innallaha ma'ana. Pegang kata-kata Allah, wabasyiris sabirin. Agar kita bisa melalui fase ibtila kita.
Jangan pernah berandai-andai kita sampai ke tamkin sebelum kita melewati ibtila. Nggak ada itu ceritanya. Sampai Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya oleh seorang muridnya, ayyuhuma afdal ya syekh, ayyubtala aw yumakkan? Mana yang lebih utama wahai syekh, seseorang yang diuji atau diberikan pertolongan? Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la yumakkan hatta yubtala, fa inna tamkin ba'dal ibtila. Gak akan ditolong oleh Allah sebelum dia diuji, karena sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu adalah hasil dari kesabaran dalam ujian.